ngaji tani seperti itu. Tapi dalam konteks keseharian saya sering bertukar pikiran dengan Pak Maksum. Ini saya kenal Pak Maksum juga sudah lama ya, sudah lama. Terus kadang-kadang yang bisa saya ajak ngomong roto ekstrim itu namung Pak Maksum. Kita ya, ekstrim itu ngomong nih, wong-wong urung tahu ngomong nih. Seperti itu kita sudah omongkan kan seperti itu. Nah, terus terkait dengan ngaji tani ini temanya roto fokusnya ikan atau tanaman? Ikan. Sesuai dengan undangan kemarin. Terkait dengan ikan, saya itu tahun 2005 itu mengawali usaha saya dengan frozen, tapi pada saat itu berbahan baku ayam. Terus tahun 2011 itu sebenarnya tahun 2009 saya sudah merambah dari frozen ayam ke roti, tapi akibat tomak itu tadi sitok menghasilkan loro ndaneo. Nah, pada saat itu akhirnya pada saat itu saya itu merekrut orang-orang. Pikiran saya itu waktu itu adalah kalau kita ingin besar, kita itu sebenarnya nggak perlu ahli. Itu di buku ini loh, buku yang menyesatkan itu, bahwa kita bisa pakai pikiran orang lain, tenaga orang lain, pengalaman orang lain sampai pada modal orang lain. Ini perintah buku ngono. Terus tak praktek nih tahun 2008, remuk di tahun 2011 itu. Ya, waktu itu begini, yang frozen itu saya kelola dengan keluarga dan tetangga. Yang roti ini mujiawa ini ndak saya libatkan yang namanya temen ini seorang, ini wong liya kabeh. 80% orang Madura, dari Kejayaan Pasuruan sana, dari Tretes, dari Malang gitu. Terus saya bikin pabrik roti yang itu hanya bertahan 3 tahun. Dan 3 tahun akhirnya membawa semuanya. Pabrik roti bangkrut, si frozennya ya melok pisan. Nah, seperti itu tinggal utang ya lumayan banyak. Akhirnya tahun 2011 itu tinggalan roti itu yang menjadi cikal bakal saya mengolah frozen ini adalah di belakang pabrik roti itu ada kolam sing maune tak pakani roti BS. Nah, roti ini wis kolak, ora ana sing dimangan. Terus yo ora duwe dhuwit sing arep tinggi tuku pelet. Pada akhirnya si ikan ini saya trial untuk bikin olahan dengan lele yang ada itu. Saya bikin awalnya abon, terus kerupuk, terus keripik. Kalau keripik yang itu tadi kulit lele itu. Nah, itu dari sepintas seperti itu. Terus fokusnya kepada dunia perikanan, saya melihat Kabupaten Blitar ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Kita itu memandang saya pernah studi banding ke Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, desa yang mandiri itu yang punya 4-7 miliar. Nah, itu bedanya di sini dengan di sana itu apa sih? Kalau di sana air itu muncrat sampai di atas, gitu. Tapi kalau di sini, ini sebenarnya air itu hanya 10 meter di bawah kita, dan di sini itu ada sungai di bawahnya itu. Nah, ini kalau kita pakai alat, ini memetakan arah air itu sebenarnya bisa. Nah, kita cuma ngebor di tempat yang pas, terus nanti menaikkannya pakai pompa. Nah, itu saya coba, sekarang saya sudah bikin kumur itu 4 titik, semuanya 3 dim, dan itu dinaikkan ya 24 jam non-stop, ya enggak entek. Nah, seperti itu. Artinya apa? Sakjane sumber daya alam itu sebenarnya ada di kita. Mek wonge ae yang belum ketemu di situ. Terus kemudian
ini saya lihat kenapa di Kabupaten Blitar ini pembudidaya ikan banyak yang tidak sukses. Karena di dalam pikiran mereka itu tentang kolam ini sing penting ada banyu tak wenehi iwak, berharap iwak itu tumbuh sehat walafiat. Padahal ikan ini makan di situ, kencing di situ, beratnya juga di situ, ditambah dengan sisa makanan. Artinya apa? Jadi nek mau awake dhewe mangan turu ngising nggih kono dalam satu tempat. Jadi yang kudune wae gila. Nah, karena di dalam air kita memandangnya bahwa ikan itu bersih. Padahal bagi ikan itu sendiri tersiksa di tempat yang seperti itu. Maka konsepnya itu harus diubah. Ikan harus dikelola di tempat yang mirip hotel. Jadi tempatnya di situ itu andai kan ya padha karo lek ngising ndang langsung metu. Ngising ndang langsung metu, jangan ngublek teng jerone kolam utama ini. Nah, konsep itu saya buat. Akhirnya ketemu saya bikin chamber-chamber seperti itu buat resirkulasi. Nah, resirkulasi ini di pemikiran orang-orang mahal karena pakai pompa. Waalaikumsalam. Lali di mana? Buatan tiga deh kalau buatan game mudah. Kita tahu, Kembali tadi sampai pada resirkulasi. Nah, resirkulasi ini sebenarnya kalau kita kembali ke pelajaran Pulau Riyen zaman sekolah SMP, ada hukum bejana. Nah, resirkulasi ini memanfaatkan fungsi daripada hukum bejana. Banyu ki mbok sliso sakmene, itu mesti mengalir dari tempat yang tinggi, permukaan tinggi ke rendah. Nah, ini kalau kita pakai pompa ngetoknya patang dim itu minimal kita harus 1.300 wattnya. Nah, dengan sistem air lift itu memindah air yang 4 dim itu cuma butuh 100 watt atau 60 watt sudah cukup pakai gelembung udara. Nah, itu yang saya lakukan itu. Terus kemudian saya mengamati, karena kecil saya itu di tepian sungai Brantas, saya itu hafal golek iwak lek gedhe kudu di tempat yang jeruk. Lah lek golek iwak cilik di tempat yang dangkal. Lah ngimu iwak gedhe kok di tempat yang dangkal. Apa yang mungkin? Pikiran radikal saya seperti itu. Tetapi hukum terus kemudian saya rumuskan menjadi hukum begini. Kebutuhan tekanan dari seekor ikan, tekanan air dari seekor ikan berbanding lurus dengan besarnya ikan itu sendiri. Lah iwak sakmene di tempat 30 cm urip. Iwak sak lele isi 10 ya paling tidak harus 80 cm. Tapi ngingu lele sing sak kilo di tempat 80 cm, suwi FCR mesti tinggi. Ora percaya itu buktene. Nah, hukum itu tidak ada di dunia perikanan akademi ora enek. Mbok sitok bahwa kebutuhan tekanan air dari seekor ikan berbanding lurus dengan besarnya ikan itu sendiri, kuwi ora enek blas. Enake yo menggener aku tok. Gitu ya, itu enggak ada. Gitu. Terus akhirnya saya itu membuat kolam itu. Saya buat kolam itu kedalaman mulai 80 cm sampai 2,70 meter. Dan itu menghasilkan rendemen yang signifikan berbeda. Jadi selisih 10% tadi yang dalam 1 ton itu uangnya selisihnya sudah 4 juta sekian. Ditambah dengan laba pakan, ini 7 juta. Kolam yang dalam lebarnya 3 meter kali 8 itu bisa panen sampai 2 ton. Kali 8, tapi kedalamannya 2,70 meter. Nah, terus saya ini contohnya ini yang 1 kolam. Nah, kolam yang ini seniki itu di dekat sini saya punya 5 yang selebar ini.
itu rata-rata 3 sampai 5 ton itu per kolam seperti ini. Ini dalamnya 2,70 meter. Ini kulo tutup tembok karena ini wong dinasnya ora tak dudoi. Ana kono anggarane gede, enggak ada inovasi plus kok. Ya aku rakyat biasa, ya saya inovasi ya tak tutup dari penting. Ini mau dibuat untuk disertasi S3 ini. Sama aku raleh. Anakku tak sekolah di perikanan supaya tiga karya anakku aku. Seperti itu tak dedikasikan. Kecuali ngaji tani. Nah. Ceritane kalian niku. Ah. Asisane judo nih. Nah, Dinas gak? terus dari kedalaman ini ternyata saya banyak yang saya ambil hikmah dari sini. Ngingu nilai itu rata-rata wong ngingu nilai itu mesti berenah dadi wakeh. Iya. Gampang mana? Tapi di kolam saya nggak mana ini, gitu. Karena kedalaman. Nah, kedalaman ini dibandingkan dengan bioflok bagaimana? Bioflok putanan titik wassalam, gitu. Hai udan telung dino ya ora apa-apa. Kenapa? Karena air hujan yang tertampung di situ tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi debit air yang jumlahnya kubikasinya tinggi tadi. Kedalaman 2,7. Lah iya. Ketong 10 cm. Ora apa-apa. Tapi lek bioflok yang sakmene itu tambah sakmene, kuwi popo. Popo. Nah itu. Nah, ini kelebihan kita. Sehingga ketika hari ini kita itu menghadapi melihat begitu banyaknya yang namanya bioflok, aku itu ora keder sama sekali, ora Aku gawe ya, Pak. Aku lek kancaku enek bioflok, lek pokok kanca tek lho mesti tak bully pisan. Tak bully pisan. Aku pengen terus sukses, Bro. Aku ora gawe dibully. Heeh, tak bully tenan. Tak bully lek gawe bioflok tenan. Pokoke kolam-kolam bunder sing diameter 3 4 ngono. Gawe papat sampe jaluk sugih. Ngono tak kanone pisan. Nah, itu jangan pakai. Bioflok itu nanti selama Anda masih 30 ke bawah gitu. Oh, angel asugi. Seperti golek duit suwi. Seperti itu. Nah, itu tidak saya recommended. Nah, budidaya ikan adalah budidaya air. Jadi ikan itu pokoknya di kolam itu airnya sehat, ikannya pasti sehat. Nah, untuk itu sebenarnya ada ilmunya sendiri. Nanti tentang air itu pakare anak dewe itu aku ritek. Banyak nanti. Nah, masalah perikanan saya referensi teman-teman yang iso ngomong ikan banyak. Itu Iso oleh duit lho, Pak. apa? Iso oleh duit koyo iwak lho, Pak. Nah, terus itu kan begini gitu. Di dalam dunia perikanan itu kan saya awalnya kan begini, ngingu lele itu bandingnya sepiro. Ngingu lele sepiro dan seterusnya. Nah, saya ingin mematahkan retorika itu. Terus akhirnya pada saat itu ya saya itu ngomong dengan Kang Ajis kan, terus aku dikasih tantangan kan. Wis iso ngingu lele sak kilo 50.000. Nyapa ora iso. Bahkan di sing sebelah situ itu sak kilo 80.000 gitu. Senti kan isi ora wi? Ah, serene lho icipi sing kene urung tau lho itu. Kilo 80.000. Itu yang 80.000 itu. Niku padahal limbah niku. Limbah. Nggih no, ulet kan limbah. Ya bae urung baru tamane iki. Nah, terus akhirnya kan kripiknya itu limbahnya, kulitnya sik payu 80.000. Makane ndase ora tak olah bae wis kadang disenggaki karo. Wis aku kabeh dadene duit. Nah, inilah sekarang itu sebenarnya kepikiran saya itu bertani atau beternak itu harus menguasai hulu hilir. Dulu itu ketika ada teori tentang kartel yang ditentang dengan pemerintah, ya aku setuju banget. Tapi begitu jadi pengusaha, ternyata bener harus kartel. Larangan namanya dhewe digenti tingkok-engkok karo sing dhuwure kono. Gitu. Harus kartel. Jadi kita itu memang senajan petani telo. Nah sebenarnya kalau dia itu bikin pabrik keripik, ya iso sugih. Tapi lah adol telone kapan?
Umpaka ora lebih dari 2000 lek adol telo. Tapi lek adol kripik kaya nek Maici, rongkone 18.000. Nah, ini mindset yang harus kita berikan kepada petani kita, termasuk jagung. Jagung itu pol-polnya kan hanya 6.000. Coba jenengan tumbas yang namanya tepung maizena. Padahal rendemen padi jagung di dalam jagung itu 80% lebih. Nah, tepung maizena hari ini harganya berapa? Di atas 20.000. Lha apa petani itu sih tok anak sing kepikiran bikin maizena. Padahal ketika kita bikin maizena sing jenenge klocopane jagung lho. Peternak wedhusnya sing ngantri akeh. Itu enggak ada limbah sama sekali. Tidak ada limbah sama sekali. Nah, ini istilahnya nilai tambah ini perlu istilahnya perlu kita itikili kepada teman-teman di NU supaya mereka sadar bahwa memberi nilai tambah ini penting. Jangan bertani memiliki bikin komoditas. Lu ini bertani kemarin tuh nggih, saya pengusaha wong-wong ngarane aku ulet. Jatuh bangun kan. Tapi saya itu begitu masuk di dunia pertanian, aku jan lek ngene iki kita itu ora iso gawe aturan rego larang. Peraturane wis pokoke intine sing menang pakai bakule. Bakul dicampur karo nyacat barang. Nah, itu wis gak iso. Lek gawe apik, gawe baik bisa. Saya itu petik kacang sampai 23 kali petik itu tasik sak meter. Ning lek regane 2.000. Cacat pisan. Enggak, lek cacate enggak. Regane 2.000 itu ongkos petik satu orang 60.000, rokok sarapane dadi 80.000. Oleh berapa kilo? Lah lek oleh setengah kintal setengah hari. Nah, itu dipangan terus ya. Akhirnya ini nggawa bunting. Ya apa, Pak? Poke ketono itu. Jadi rugi, Pak. Kita itu lek kacang wis rego 2.000 itu lek wong liya iso karena dipotongi apa dipetik sendiri, tapi kalau kula kan sistemnya itu awal wis kawong nih kabeh. Jadi disitulah pertanian kita nggak iso itu kita nggak bisa bikin harga yang baik. Termasuk cabai. Cabai itu sampai mulai dari harga 8.000 pun mboten kula petik. Tak jiat ning sampai saiki ya. Ini patangnya berapa sih, Pak? Yo wis pokoknya yo wis ora diendangi gitu. Wis kadung anyel Pak. Wah, mbok sapa sing ngerai ya supaya sapa-sapa seperti itu. Sing nyambel. Dan itu ternyata bukan hanya saya. Etangku pas itu nandur tomat, nah aku ya nek tomate. Ternyata apa? Mulai harga pertama 500 sampai terakhir ya 500. Tapi tomat hari ini 22.000. Iya, hari ini 22.000 jauh bene maksudnya sing itu. Tapi ya kuwi mahal, Pak. Saya merasa putus asa di dunia pertanian itu ya ternyata nggak bisa. Terus di teman kita Pak Edo Chandra itu sudah terbukti bisa budidaya cabai yang ketinggiannya bisa rata-rata semua sampai 2 meter. Terus dari yang speknya pabrik itu bisa menghasilkan 1,2 kilo per pohon, itu sebenarnya sudah nyampe di 2,4 per pohon. Tetapi ketika dihadapkan pada harga yang seperti hari ini, yo ngeluh banget. Karena di situ itu semua teknologi. Mupuk itu sudah sistem Venturi, jadi kabeh dublek ngene jero apa tangki ngene drum itu sudah sampai ke pohon masing-masing seperti itu. Nah, ternyata teknologi tidak dihargai ketika sudah jadi produk. Nah, inilah di kita. Terus di ikan juga seperti itu. Di Blitar ini tidak banyak orang yang sukses di budidaya ikan. Kenapa? Ini diwesne kolame tok itu. Ngewesne sak-serat di kolam ini ngentekne duit. Kolam gara bangkrut. Itu sebenarnya bisa dilihat. Wesne tok itu wis anu. Iwakmu itu ora dadi duit ora ya. Wis ero. Jadi sudah seperti itu. Makanya gini, pada akhirnya itu saya sarankan nanti ke teman-teman itu gini. Lek umure sik 22,
rolikur ngingui wak trial and error itu monggo. Karena untuk mencapai Anda pusing terus tubuh Anda lelah, kuwi sik panjang sampai umur 40 no sik. Tapi lek sing 40 munggah, 4 kali jatuh sik nom ae. sik nom gitu. Lek sing umur 40 munggah gitu. Saya sarankan ketika Anda ngingui iwak, cari mentor. Golek mentor sing ngerti iwak. Dadi Ini larang enggak lega. ya sing gelem ae ngene iki, aku gelem aku pokoke ngono itu nek ngono. Saya tak mentori. Tak mentori gitu. Jadi lek sing 40 munggah itu tuh pakai mentor. Karena sekali jatuh ndase mumet darah tinggi. Boyoke muntir itu lek 40 munggah itu resikonya tinggi. Ketika kita memulai usaha perikanan umur 40 munggah kok mek terok-terok gawe kolam ya sementing gawe kolam anu. Itu perlu diingatkan gitu. Itu ngentekne dhuwit terus nggarai darah tinggi. Terus ndang tuwek iki. Ndang tuwek tenan itu. Ini seperti itu. Jadi kita di Blitar ini orang-orang yang bisa direferensi untuk bisa menjadi mentor itu sebenarnya juga banyak. Itu Pak Rifai Pandanarum barang itu. Tapi Pak Rifai itu wis pakar sawi iwak yang rene wis tak buli gitu lho. Dadi sampean iki jan aja tahun 70 tagah digawe ae. Jadi hari ini sebenarnya kan di luar negeri itu teknologi budidaya ikan itu sebenarnya sudah yang canggih-canggih, tapi itu mahal. Nah, kita itu piye nyiasati mahal gitu. Kita itu bisa mensiasati mahal. Pak Maksom kemarin itu bikin yang memberi ide ke saya itu di Jepang itu ada apa jeneng parit segini jerone iwak koi tok. Yang jelas itu air mengalir, kolam air deras. Nah, saya itu 2 hari dikasih inspirasi itu. Sebenarnya saya aku kok nggawe kolam kotak Karo memanjang. kolam kotak terus akhirnya dari memanjang tuh. Nah, Rono minta rene mengalir dengan biaya murah saya bisa. Kemarin sudah saya konsep itu dimensi kolamnya akan menjadi begini, kemiringannya sekian, debit airnya sekian, dan kita nggak butuh watt tinggi untuk mengalirkan 1 meter 1,5 meter, panjangnya kisaran 120 meter. Kita hanya butuh watt 300 watt saja. Nah, 300 watt dengan panjang segitu itu iwake akeh mlaku terus ini sik nutut. Saya hitung sik nutut. Nah, nanti perkara ini kan kehidupannya. Nah, di dalam kehidupan itu ngingu iwak iki selama ini kan kalau dengan kolam dangkal, yang kolam dangkal nilai itu randoman atau FCR ya, FCR food cost ratio ya. Itu 1, berapa ya? 1,4 sampai 1,8 itu. Di tempatnya Pak Kaji Anang itu katanya malah 2. Wah, jiji berarti gini iki apa namanya ekor dodol pakan ya. Ya seperti itu. Nah, kemarin kita coba itu saya itu ekor dikasih clue sebenarnya. Jadi clue itu dasar, kata dasar. Nada dasar. Nada dasar terus kemarin kok goleki dhewe. Lah kebetulan sing ngongkon goleki ini yang sing ngongkon goleki niku. Itu rencana itu saya itu waktu apa lebaran sing kemarin itu rencana saya sowan ke sana. Lah kok meninggal orangnya ini. Profesor Dr. Ahmad Fairuz di Blora sana. Nah, cluenya adalah pakan iwak iku komponennya 2. Siji karbohidrat, loro protein. Dan ikan itu mencernanya tidak protein. Seperti itu. Nah, itu terus akhirnya ini pecah no. Terus saya dikasih produk itu 4 tanpa label ya polosan seperti itu. Sampai di sini tak wesne tak ambu. Sampai terakhir penasarannya tak ombe. Maksudnya tak lebokne yang karo itu tak rasanya meneng kayak gini. Ya ora tak ombe akhirnya tak lepeh ngoten. Terus pikiran saya kenam wah ini akan di sini. Akhirnya saya bikin begitu
begitu saya bikin jadi, ambune meh mirip, rasanya mirip, saya ngundang anak yang Pendi Nila Merah yang dia kan bocah penelitian Brawijaya tuh. Nah, tak undang ke sini terus ini masuk Pak, ya wis masuk. Terakhir saya uji coba FCR-nya 0,8. 0,8. Jadi 0,8 itu untuk membentuk daging ikan 1 kilo hanya butuh 8 on pakan. Padahal di tempatnya Kajianan itu untuk membentuk 1 kilo itu butuh 2 kilo. Nah, dadine iwak gitu. Rego manut kono wito padakno karo ngene Kajianan wis rasah nawar, maksud rasah aja ngono. Panggah badi. Karena HPP-nya itu hanya 11.700 itu sudah dengan listrik dan tenaga kerja. Payune selikur minimal. Atau dhewe 30. Itu dalam bentuk ikan. Lek didol-dol kita wis 20.000 lah. Nah, ini kulitmu dari berapa? 80.000. Nah, itu istilahnya di dalam dunia perikanan itu seperti itu. Nah, nanti tentang makanan-makanan itu supaya menjadi irit itu seperti apa. Dulu saya kepikiran, lek pengen irit gawe dhewe. Ternyata bukan. Nek pabrik ae diolah neh. Jadi nek pabrik diolah neh. Itu. Yang pakai clue tadi itu. Nah, itu ternyata bisa. Dan lebih enak itu, lebih praktis. Itu waktunya ndak lama gitu. Itu lebih praktis dan hasilnya bisa kelihatan. Nah, itu di dunia perikanan ternyata mempunyai potensi yang sebenarnya masih sangat luar biasa sebenarnya. Tapi karena banyak yang gagal, apalagi yang melok kancane, ya apalagi yang hari ini itu yang biovlog, nah, seperti itu yo rasakno dhisik seperti itu. Tapi yang hadir di sini kok sampai gawe biovlog itu tak bully gitu kan. Nah sing ngono ya ben maksudnya ben kerasane biologi piye gitu loh. Tapi kalau yang sudah omongan kok gawe biovlog gitu. Ngejak duwemu piro kan seperti itu. Nah, ini seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini sebagai pembuka. Tentu dipancing untuk ini nugget-nuggetnya gimana nih olahannya mungkin kalau tadi di pasca panen atau di kalau pasca panennya kan gini, saya itu kan hari itu kan gini tuh. Kenapa saya ingin iwak gede gitu. Iwak gede kuwi siji ra gampang mati. ngomongnya awal gede mulai kan kangelan juga Gitu. Terus yang kedua gitu. Ini yang tidak sebagai saya itu melakukan yang orang lain itu nggak melakukan, ngoten mawon. Intinya awalnya seperti itu. Ngeten ngene. Ya, ekstrim pokoknya. Ekstrimnya. Saya mencari sisi ekstrimnya. Tapi saya bisa nunjukkan bahwa sisi ekstrim itu baik gitu. Kalau kita pelihara lele, target 1 ton berapa gitu? Sing apa budidaya lele bibit apa sih, niku sampai to, Mas? Pahat. Gitu? Nah, lek targetnya 1 ton saya disemplung iwak piro, Mas? 1 12.000? ton ya 10 sampai 12.000. biasanya 12.000 Nah, 12.000 ya iwak ukur 5 ono saiki piro, Mas? harganya, Pak. Nggih. Maka ngomong-ngomongan kali nggo kalkulator ya. Nggih. Ya ta. Ada. Nggih. Nah, saiki gini. 5 benih, Pak, nggih. Ya, ukur 5 benih. ukur 5 takran ukuran 110 110 kali 12.000 110 kali 12.000 1.320.000 Iya. bibit tok bibit tok. Iya toh? Iya. 1.220. Sekarang lek tak tukokne iwak isi rolas. Ya, iwak isi rolas kira-kira iwak 1000 no sakintal ya. Ora sakintal ya, isi rolas. Isi rolas berarti 80 kilo. Iya. Ya, 80 kilo ping piro? 16.000.
80 kilo kali 17.000 nah. Itu. 1.300.000 imbang ya. Nggih. Imbang toh. Nah, pertanyaan sekarang ini. Iwak 12.000 kira-kira enek enggak 10 kilo? Enggak ada. Enggak ada. Nggih. Regane padha lho ya. Nggih. Nah, start awal aku dengan uang yang sama tuku 80 kilo. Akeh ndi, Pak? Berarti. Dagingnya akeh ndi? 5 kilo, 10 kilo karo 80 kilo lho, Pak. Oh. Nah. Kita itu jadi wis moto kita jadi wis badi 75 kilo. Lah kan nyemplung nek tok iki. Karo 5 kilo musuh 80 kilo. Heeh. Terus untuk dapat 1 ton sampean kan yo nyiapne pakan 1 ton. Kuwi ora mesti oleh dadi 1 ton lho lewat cilik. 1,2, 1,3. Heeh, seperti itu. Sasak dari betul-betul. Nah, iki aku yo tak cemplungi 1 ton. Nanti saya panen antara 1 ton 60 kilo. Itu ala-ala segitu. FCR 1. FCR, GFCR 1 saja 0,8 jenis. 0,8 di sini. Harus seperti itu. Angka kematian ya, lebih irit tadi ya. Malaikat udah. Nyambut nyawa gede kira terus suwi. Nah, disinilah ini yang sisi lain nggak dihitung orang gitu loh. Nggak dihitung. Padahal nyemplung tok itu awake dhewe wis badi 75 kilo asline. Ya dengan uang yang sama maksud saya. Mumpung duit ra payu, Pak. Nah makanya tuh tapi gini ketika ada yang seperti itu terus kita bermain di sini yo rasa mencela yang sana gitu loh, nggak usah mencela sana. Aku roh tetekane ono roh tapi ono ora roh. Ya itu dari sisi budidaya saja kayaknya seperti itu. Belum lagi kalau dengan sistem yang dalam itu tadi bahwa ikan sampai 1 kilo pun itu tidak bertelur karena yang saya manfaatkan adalah dagingnya, maka salah kalau saya budidaya dengan kolam rendah karena nanti saya akan mendapatkan telur dalam jumlah banyak. Larang telur, Pak, daging. Apa? Larang telur daging. Lek saiki Pak enak sing buku. lah anak sing tuku gitu. Tapi sekarang anu payu kok. Payu saiki. Dulu tak buat tenan. Dulu itu telur itu dalam 1 ton bisa 80 kilo sampai 1 kintal barang. Dalam 1 ton ikan. Terus akhirnya saya bikin anu itu, akhirnya saya selain laba makan itu tadi, laba apa jenenge budidayanya, ternyata ada selisih rendemen 10%. Itu kalau saya kuruskan dengan daging itu adalah 4.500.000. Itu jadi di dalam ngingui lah hulu hilir Pak ya, hulu hilir. Keuntungannya satu, pakan dari daging ini mengandung keuntungan. Yang kedua, selisih rendemen itu adalah keuntungan. Yang ketiga, didadekne nugget, untung. Jadi untung seperti itu. Nah, itu ketika kita pikirannya hulu hilir. Nah, seperti itu. Nah, di dunia pertanian maupun peternakan itu harusnya juga harus berpikir ke hulu hilir. Hulu hilir. Saiki gini, ngingu pitik sewu di dalam kandang itu sih luwih menguntungkan ngingu pitik di dalam freezer box ukurannya 1 meter kali 2 meter. Nek kono panen borong belai kabeh. Di online nih lho Pak, lek pitik bangsane 500 ngono sak bulan yo ora sampai habis. Batine akeh sing mbeleh niki wae. Tanpa risiko mati. Apa deh? Tanpa risiko mati. Tanpa risiko mati, tanpa risiko penyakit dirasa makan. Itu Mati. Sik, nah, kula downgrade. 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 Kono ngomongne sugih, aku tak ra ngomongne sugih. Makane wis oke. Bicara kolam. Aku pengen duwe iwak, tinggi lawu-lawuan, aku mergo duwe bocah. nggih. Tentu kula mboten temanan. Kayak kolam terus kedalaman bocah sepuluh ya. Niki saran jenengan sampai ketemu piye? Lahannya luas, Sempit, Hanya sempit. lahannya sempit, maksimal 4 kali 5. 4 kali 5. Terus air ada dari sumber yang besar atau sumur pompa. Ya. Nah, kalau seperti niku pakai kolam yang sistem air lift.
Air mengalir, tapi nanti kotoran di kolam utama itu tidak ada karena dia ada di chamber, tapi tidak se ekstrim koi. Kalau koi kan sampai difilter mengalirnya itu kan bening. Ini hanya mengendapkan kotoran saja. Sistem air lift itu pakai udara, gelembung udara. Itu ikannya sehat, tidak gampang mati, cepat gede. Aku bayangnya aku di tembok terus ngotak. Enggak, ini Lompong, ngeri terpal. Terus dimensi kolam itu harus central drain. Jadi koyo capil malih. Supaya kotoran itu terpusat di situ, terus nanti kesedot teng mriki. Nah, jadi baliknya ke situ lagi itu sudah air yang agak bening walaupun butek tapi butek sing tidak mengandung kotoran. Nah, itu caranya kalau di dunia seputar lele itu sampai panen mboten ganti banyu mboten masalah. Tapi kalau untuk nila itu ya harus nanti sebagian dibuang karena nila itu endapannya juga banyak telai nila dan itu memicu warna hijau. Tapi mboten bau kalau di nila. Terus kedalamannya sing jenengan kehendaki panen diukur berapa? Sak menten. Kalau di Gajari itu kita main di 1 meter mawon. Nah, nila satu kalau di sistem sak wonten insyaallah sampai sak menit dari ndok. Konkret lagi. Nggih. Awi kadung enek wong kei bioflok sitok. Kadung enek. Modifikasi Pak. Iya. Modifikasi nanti. Oh iya, modifikasi ya. Iya, menangin nanti modifikasi. Itu bisa Butuh kuwi jero ngono tok. Air lift anu Pak. di air lift pakai air lift di filter. terus nanti pakai drum di luar Nah. yang untuk apa jenenge Filter kotoran. untuk mengambil kotoran yang dari dalam diendapkan di itu bisa Oke, Bos. saged niku. Tambah air lipe niku misalnya kolam D4 niku terus aeratore nambah pinten? Jenengan pakai LP60 mungkin jenengan keluarin 4 dim kayak kenging niku. Wes tak jamin resik. Hampir 60 betul itu. Ya 60 watt. Hampir 60. Heeh. Berapa gini betul Pak? LP60 1.300.000 deh. Boleh sampai paling saiki. Enggak sampai paling. Sampai 100 nih. Tuku bisa kuwi murah lah ini. Tambah lah akeh. Nah, itu Saya kena akeh, Pak. Sekarang Bulan kok. jebolan kau kira jebolan. jebolan koi karo jebolane anu apa jenenge biovlog. Jebulane wong bangkrut. Koi jebolane bangkrut tuku akeh murah 500.000 oleh iki. Tapi golek jebolan nang ndi? Ono komunitas itu. Sering ditawake bisa to. Komunitas semua akeh mendino enak itu. Aku kadang-kadang yo guyu ya delok anu itu. Ya yang jelas ini saya tertarik, pasti tertarik barang api tertarik. Cuma ya saya downgrade seperti itu. Aku ora bayangnya dadi peternak ikan ya ora bayangnya. Lek ngopeni wak digoreng biasa. Kopeni iwak digoreng mergo ndek bocah ngene iki. Dan nggih ikan itu bagus untuk anak-anak. Saya itu secara nilai ekonomi yang saya sangat setuju dengan budidaya ikan dan memasarkan makan ikan itu karena ikan itu pengaruh terhadap balita itu sangat tinggi. Jadi anak-anak yang makan ikan selama dia masih balita itu pengaruh IQ-nya walaupun keturunan bapak rapatin tapi yang jelas pinter anaknya nanti gitu. Tapi kalau yang makan orangnya umur 30 ke atas itu enggak pinter tapi mek lemu terus harus sehat tapi sudah enggak mempengaruhi tambah pinter kan Terus muncul Masyarakat itu nah Pinten ya oleh. Sik, berarti pakan tadi, cara pakan nih. Supaya hemat berarti tuku pakan pabrikan terus ngeten di dalam labelnya ikan itu biasanya kandungan protein berapa sama kalorinya ya Serat karbohidrat serat kasar protein kasar itu terhitung sebagai sama kalori. Nah, itu kalori itu karbohidrat gitu.
lemak, karbohidrat, minyak itu dihitung sebagai kalori, tapi serat kasar atau protein kasar itu ya dihitung sebagai protein. Jadi komponennya loro kuwi sing utama. Nah, ikan mencernanya itu bukan dalam bentuk protein kasar. Lebih rumit sebenarnya daripada ternak. Nah, lebih rumit jane. Tapi ini jane simpel. Nah, lebih rumitnya bagaimana? PR-nya adalah ketika Anda ingin mengubah karbohidrat ini menjadi mudah dicerna oleh usus ikan, nanti keluarnya menjadi energi, maka ini harus pakai probiotik. Nah, kalau yang protein kasar ini harus terpecah dalam bentuk asam amino. Dia caranya memecah daging protein itu menjadi asam amino. Pokoknya iso mecah protein menjadi asam amino, terus karbohidrat tadi juga sebagian menjadi asam amino. Makanya difermentasi proteinnya naik. Bahkan naiknya itu sebenarnya kalau dipisah jadi alkohol, tapi deteksinya adalah protein. Nah, seperti itu. Mas, iku bangsane wong pinter kok ceramahe ngono kuwi. Aku kira-kira belas ora paham. Kula butuhe kan instan. Nek wis tuku panganan pabrik iki dikapakne amre. Probiotik wonten teng kene dunia pertokoan iwak niku wonten. Sing mboten wonten adalah memecahkan protein. Itu bahkan itu belum banyak dibahas di perguruan tinggi. Itu larangannya pabrik, Pak. Itu larangannya pabrik. Yo pabrik gak payu. Nah, itu sebenarnya jenengan pakai kates mawon. Kates jangan parut, peres, nanas itu mungkin di misalnya sak seloki dengan kue banyu sak jebor terus tinggi nelesi pakan yang sudah terfermentasi dengan probiotik niku wau. Berarti difermentasi dulu. Tidak lama paling. Yang probiotiknya difermentasi barang semalam atau 3 malam. Itu tapi kalau apa untuk yang jenenge Probiotiknya ya dikasih air. nggih, Aku aplikasi tadi. Tapi ukur-ukurnya ada. nggih, ukurnya ada niku teng ngene toko wonten. Nah, sing nggih toko renek yo kuwi mau Pemecah. sing pemecah protein itu. Kayak nanas atau kates nih. Nggih, niku makane jare nanas, makane ana wong sing iwak aku tak makan nanas karo katul apa lemu kan. Ya, itu karena nanasnya itu memecah proteinnya katul, asline ngono. Jadi namanya enzim papain sama bromelin. Nah, ini Berarti di kecerne istilahnya. lah nggih. Mboten ana dikecerne parut sawut ngoten niku lek di Campur kalau apa sih? makan sampase ora apa-apa to. Itu sebenarnya Sing lebih sadis, Pak. Isi cemplungnya kolam sak ember ngono ku dadi dhewe. Wis sing rasa-rasan ya. Nah, itu sebenarnya PR yang orang banyak nggak bayang. Nah, ini di kalangan akademis ketika dia menemukan seperti itu, ini mesti didol dalam bentuk botolan sakmene ngono kuwi. Wah, Apa nih yang yo hasilnya niku wau. Nggih, didol. Dan ini mahal. Pertanyaan berikutnya mengembang. Kuwi babul ikan. Saiki ngono kuwi diengge ternak pitik. Jawane ya kena. Bisa 11-12. 11-12. Artinya ya difermentasi sama Nggih probiotik gitu. Probiotik. Tapi di ayam ada sendiri. Nanti kalau di toko ada. Jadi kalau pelajari kan lulus, Pak. Nggih. Apapun yang lain lulus. artinya konsep dasarnya ngono kuwi. Ya. Probiotiknya ya ternak. Nggih. Terus diduki parutan kates karo. Nggih. Nah, kemudian dalam Itu untuk mengurangi pakan sampai berapa itu? Bukan mengurangi sebenarnya. Dia itu mencerna pakan menjadi lebih efektif sehingga lesing maune untuk daging gawe daging sekilo itu butuh 1,5 kilo pakan itu wis minimal tinggi 1 kilo ngoten kan ya wis apa jenenge per kilone kan wis sudah 0,4 efisiensi ping. gitu ya. Nah niku pun kuatah niku. Nilai uangnya pun kuatah. Itu di dunia periwaan itu Ngapunten, saya geser lagi ke pakan pabrikan dan non pabrikan. Misalnya kita makanan pabrikan ini gen lek kuku kira pakai oke.
Nggih, terus kuwi disaduri pakanan alternatif itu menurut jenengan efisien apa? alternatifnya nopo? Lah ya napa niki mbok makane iki arep Ini cerita lagi. Dalam segi rupiah awal, dengan pakan lebih murah. Cuma nanti pendapatan terakhir kalah karo pabrikan. Kalah kali pabrikan. Enak pundi? Ngeten. Jenengan ramu dhewe Misale nggih, jenengan ramu kono enek katol, kono enek polar, kono enten jagung dan lain sebagainya. niku murah ning Terus awal. enten bungkil kedele, bungkil kacang. Itu di awal ketoke per kilo ketemune dengan hitungan protein 31 misalkan ketemune mung 6.000 misalkan kan seperti itu. Sehingga aku lho nggawe pakan lho protein 31 iso 6.000. Tapi dadi FCR berapa? Endingnya ketika jenengan tuku gawe dhewe entek 6 juta. Kan sak ton Pak. Karo 11 juta teko pabrik sak ton. Iku dadi duit akeh banget. Ketemunya ikut ke pabrik karena gini Pak. Formulator pabrik untuk ikan itu paling mahal Pak dibanding formulator pakan yang lain. Jelimet itu untuk menghasilkan FCR dan itu dibatasi. Teknologine kan Pak Pasung. Dadi gini. Ikan itu senyampang di dalamnya yang namanya karbohidrat itu dari sereal. Kok dia itu ada 1 mili saja besarnya, maka dia akan menaikkan FCR. Karena usus ikan itu sangat halus. Makanya kalau di dalam pabrik itu yang namanya bukan mesh lagi loh ya, tapi sudah pakai siklon. Jadi saringan itu bukan diceblok dari saring Pak, tapi ditekan. Yang paling jauh berarti yang paling lembut. Itu. Nah, itu berarti itu bukan hanya diayak. Nah, itu kelemahan di ikan itu niku. Kalau ternak nggak masalah. Nah, makanya siapapun dapat bantuan negara. Kok pabrik pakan? Ya mesti tunggu kapan bangkrut kapan malah, Pak. itu negara, Pak. Untuk ikan tuh. Untuk ikan, Pak. Untuk ikan. Oh, pabrik pakan, pakan, seneng Pak. Diundang macam-macam lah, Pak. Kalimatnya saya, tungguin malah apa bangkrut. Dan saya nggak punya berisik kesora Pak, karena tahu rumusnya begitu gitu loh. Lek pakan ternak misalkan kayak bebek kayak Ya beda lagi. Beda. Ternak lebih sederhana, Ternak lebih sederhana pakai yang seperti itu bisa. Nah, apalagi unggas Pak, itu contoh. Merpati itu makan biji kering bulatan seperti jagung. Itu dimakan pagi, besok pagi jadi apa Pak? Ya tak wis lembut rupane yo ora abang kaya jagung meneh. Wis prikadi srit ngene iki yo ora ana butiran tok. Itu begitu dasarnya metabolismenya merpati. Terus karo Tuhan sik duwene rempelo kandel campur duwene insting lek kurang rasa ngasino wedi. Itu. Jadi konsepnya gini Pak, saya bayangkan jenengan godhog jagung 5 dino dalam rebusan panci lho pakai jagung. Iya. Tapi jagung itu dimakan cert oleh merpati. Merpati tadi minum tadi keluar enzim di mulutnya campur dengan tembolok beberapa menit. Ini langsung berdodok kecampur keasaman Pak. Itu kan jam berdodok mlebu ning pelok tadi gini tadi. Gini pelok babak gitu Pak. Kayak jantung ini. Ini langsung hancur rebut Pak. Wis ora ono saringane siklon metu dari telekne ya wis ancar kabeh. Ngumpuli siklon juga. bebek ayam kampung. Enggak jauh beda. Kalau bebek Sama. kalau bebek dibutuhkan lembut malih. Lembut Jadi malih. bebek tidak bisa disamakan dengan merpati atau ayam. Tetapi tadi kita manipulasi Pak. Hormon bakterinya merpati tadi kita kultur menjadi probiotik tadi. Nah, untuk dicampur kepada fermentasi pada makanan yang belum dikasih makan ayam atau bebek. Jadi waktu dulu 2000 berapa ya saya pelihara bebek itu Pak. Bakteri saya itu saya ambil dari bakteri pemakan biji-bijian itu merpati Pak. Karena ciptaannya sing bakteri orang-orang berhari-hari, ini ciptaannya Tuhan 24 jam wis jadi. Nah, yang ngalah sama ya. Kemudian bakteri yang diambil untuk makanan dari tumbuh-tumbuhan itu kelinci Pak. Kelinci makan rumput, makan biji makan daun-daunan Pak. Besok itu bulatan roto persis mesin granulatornya rata kok mikir Pak.
Bulatane padha lho Pak, lek bulat piye Pak ya. Wis canggih wis pitu sampe lah. Yang ketiga saya ngambil bakterinya pemakan hewan itu dari musang atau mungkin garangan. Karena garangan itu makan daging pitik ya, pitik dicolong daging sesuk dadi apa Pak? Campur belum. Campur belung sesuk wis enak Pak. Begitu dasarnya asame arep bakteri ning jero lho. Masuk asalnya buaya itu ya. Nah, makanya itu waktu itu saya nggak percaya dengan bakteri macam-macam itu. Oh bakteri kok dijual? Bakteri ciptaane gosah dengan hitungan menit jam itu mengembang kok dijual. Makanya tidak berkah. Siapapun yang dodol POC itu Pak, akhir hidupnya enggak bahagia. Kancaku sing dodol uangnya tua-tuake ora sugih. Ya sengsara. Termasuk pupuk Apa nih? pupuk cair. Lah sama tidak Pak. Itu analisanya kan secara ilmiah nih. Ilmu itu berkembang terus. Sementara kalau umurnya 50, balapan canom kalah. Apalagi umur swidak. Produknya wis ora payu kalau cah nom sehingga barang ning gudang ora payu, akhirnya omset entek, akhirnya bongkor. Maka di akhirnya dia sengsara. Mendingan bakteri dikekek ning wong enak aja. Sedakone wong aja lah. Jika konsep itu saya bangun. Saya ndak rela dodol bakteri waktu itu harus saya dodol terus tengah itu selama kok murah men toh. Ojo didol malah. Jadi saya bikin itu. Enggak, saya ingin nih. Tadi ikan jelimet. Nggih. Aku tak rotok geser sorry ini sebelum masuk ke aku tukang tekok ya Protestan iki sing ngene iki. Endo Protestan. NU Protestan. Misalkan kita bicara ayam kampung, sing